Selama sebulanan ini di Indonesia itu sedang heboh sebuah kasus yang gue tuh rencananya mau ngebahas ini sejak beberapa minggu yang lalu, tetapi karena ceritanya terus berkembang terus, jadi nanti aja lah kalau udah lengkap. Tapi ternyata nggak lengkap-lengkap. Jadi hari ini gue bahas dulu dan kemungkinan besar akan ada part 2 sih. Nah ini gue ngomongin soal kasus penembakan Brigadir J yang dibunuh pada tanggal 8 Juli 2022. Tapi ya ini ya part 1 ya, kita akan bahas dari awalnya gimana sampai endingnya sih episode ini, sampai si FS itu ditangkap atau diputuskan sebagai tersangka. Hai, gue Popo Kusen, kita akan membahas tentang kasusnya Ferdy Sambo ini, tetapi bumper dulu. Oke guys, welcome back di Off the Record, podcast Popo on the Radio bareng sama saya Popo Kusen yang akan membahas hari ini soal kasus misteri dan pembunuhan dari Brigadir J. Nah, buat yang nggak tahu ceritanya, gue akan cerita dulu. Pertama, ini adalah kronologis kejadian kematian Brigadir J yang versi pertama. Karena ini nanti akan ada beberapa versi, bahkan bercabang gitu ya. Versi yang omongannya Brigadir E sama versi yang omongannya FS. Jadi kayak multiverse gitu ya. Dan yang pertama ini adalah versi yang pertama kali disebarkan ke publik. Jadi Jumat pada tanggal 8 Juli 2022 si PC, ini istrinya FS, itu bareng dengan Barada E, bareng dengan Brigadir J, ajudan dan asisten lainnya, itu berkendara naik mobil dari Magelang balik ke Jakarta. Nah, mereka tiba di Jakarta sekitar pukul 3:30 sore, terus kan habis bepergian jauh gitu, mereka pada pengen tes PCR dulu ya, dan habis tes PCR mereka manggil petugas PCR yang ke rumah mereka. Nah, setelah tes PCR mereka semua beristirahat, dan si PC ini itu istirahat di kamar, sementara para ajudan ya jaga-jaga di bagian depan rumah. Sekitar pukul 17, PC ini kemudian pergi ke rumah dinasnya FS di jarak kurang lebih 500 meter kalau jalan kaki, sedangkan si FS ini dia pergi ke tempat lain yang belum diketahui dia itu sebenarnya pergi kemana. Dia bilangnya sih mau pergi tes PCR gitu. Nah, ada jeda beberapa menit, kemudian akhirnya di dalam rumah itu tiba-tiba si PC ini terlihat di kamera pengawas meninggalkan rumah sambil seperti menangis gitu dan ditemanin oleh 1 atau 2 orang. Nah, katanya disitulah si Brigadir J ini tiba-tiba masuk ke rumahnya, ke kamarnya PC yang lagi istirahat di kamar, dan dia menodong pistol ke PC sambil melecehkan, dan Brigadir E yang mendengar itu datang ke kamarnya PC, kemudian terjadi baku tembak yang si Brigadir J menembak 7 kali, miss semua, dan si Brigadir Barada E ini menembak 6 peluru. Nah, dari kejadian inilah maka ada 2 laporan polisi pertamanya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Yang pertama, si PC ini mengadukan Brigadir J atas dugaan pelecehan, dan yang Barada E ini mengadukan Brigadir J juga untuk kasus atau untuk dugaan percobaan pembunuhan. Karena menurut laporan polisinya ini, si Brigadir J itu yang pertama kali melepaskan tembakan. Nah, berarti harusnya kasusnya selesai dong, simple dong ya. Udah, ini kayak gitu. Tadinya gue pikir juga begitu. Tetapi ada banyak netizen yang curiga. Mereka menduga kok ini mencurigakan karena ada beberapa kejanggalan, kayak ada kru yang membuat CCTV-nya mati, terus ada kru yang mengganti decoder CCTV dengan decoder yang baru, sehingga, dan itu kejadian pembunuhannya tanggal 8 Juli, tapi kenapa baru ada pemeriksaan TKP dan segala macam tuh tanggal 11 Juli. Kenapa kok ada jeda waktu 3 hari itu, kenapa? Termasuk ini yang diomongin sama Mahfud MD waktu itu kan. Itu pertama kalinya gue dengar Mahfud MD ngomongin kasus ini tuh, yang dia bilang ini kejanggalan dan harus diusut. Nah, kuasa hukum Brigadir J ini nggak tinggal diam. Mereka mengajukan otopsi ulang
karena nggak percaya dengan bedah mayat yang dilakukan kepolisian, dan mereka pun juga melaporkan dugaan pembunuhan dan pembunuhan berencana kepada Bareskrim Polri. Akhirnya setelah dilaporkan ke Bareskrim, maka polisi pun membentuk tim khusus untuk menyelidiki kembali kasusnya ini. Bahkan ada beberapa si FS kemudian dibebas tugaskan dari tugasnya dia, and then si bahkan Kapolres Metro Jakarta Selatan itu juga dibebas tugaskan karena diduga memang terjadi pelanggaran kode etik, terjadi rekayasa dan sebagainya. Bahkan menurut berita terakhir yang gue lihat, setelah memeriksa 56 personel Polri, tim khususnya ini, mereka menduga ada 31 yang melanggar kode etik ketika mengolah TKP atau tempat kejadian perkaranya ini. Dan akhirnya yang membuat si FS ini akhirnya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka adalah karena si Baradae ini, setelah tadinya dia ditetapkan sebagai tersangka kematian Brigadir J, nah di proses pemeriksaan ini, waktu diinterogasi lah, pokoknya waktu diperiksa sama polisi itu, akhirnya si Baradae ini membuka diri. Jadi dia akhirnya bercerita dan mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang mau bekerja sama dengan penegak hukum atau istilahnya disebut justice collaborator. Nah tentu aja si Baradae ini meminta supaya dia dilindungi ya, karena dia bersedia menjadi justice collaborator, soalnya kan itu dia bahaya, istilahnya dia takut lah akan hidupnya dia kalau dia nggak dilindungi, padahal dia berusaha menjadi justice collaborator. Nah, justice collaborator sendiri bukan berarti terus bakal bebas dari hukumannya ya, karena kalau dia melanggar hukum maka dia tetap divonis bersalah juga bisa dan tetap akan mendapatkan hukuman, hanya kayaknya durasi hukumannya bisa dikurangin karena berarti kan kalau dia memberikan kesaksian yang meringankan gitu, nah hukumannya dia bisa dikurangi. Tapi tetap aja nanti yang mempertimbangkan apakah hukumannya ini bisa diperingan apa enggak, itu hakimnya. Jadi dari hakimnya nanti yang memutuskan apakah bisa diperingan hukumannya atau dikasih hukuman yang paling ringan di antara pelaku-pelaku lain. Bahkan jika hakim memandang kalau kesaksian Baradae ini tuh masuk akal dan sangat membantu dalam menjadi justice collaborator, maka bisa saja si Baradae ini dijatuhin pidana percobaan bersyarat khusus. Menurut gue sih kasusnya FS ini adalah musibah sekaligus kesempatan sih gue bilang. Karena kalau Polri dan sistem hukum Indonesia berhasil memberlakukan atau menangani kasus FS-nya ini tuh dengan benar, dengan objektif dan sebagainya, maka menurutku pandangan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia maupun terhadap kepolisian itu akan menjadi lebih baik. Jadi ini tergantung pada penangannya ini nanti bagaimana sih. Dan yang gue cukup heran adalah si Mahfud MD bisa kayak atensi banget nih sama kasus ini. Berarti kan ini sebuah kasus, mungkin pandangan Mahfud sama gue sama kali ya, kesempatan buat polisi biar ini sih. Gue gak bilang gue sama kayak Mahfud sih, tapi kayaknya berarti dia juga menganggap ini adalah kasus yang penting kan. Dan kasus ini pun juga membuat banyak anggota parlemen yang buka suara, kayak Komisi 3 DPR itu kompak untuk mengawal kasus ini. Mereka bahkan bilang kalau dalam pengawalan perkara kasus Brigadir J ini hampir tidak ada dominasi fraksi partai atau individu. Jadi semua anggota Komisi 3 tuh kompak buat menjaga kasus ini supaya benar-benar berjalan dengan lancar. Dan kalau gue sih, walaupun sekarang di sosial media ada banyak ya yang bilang, oh sebenarnya ini begini, sebenarnya kenapa kok dia memerintahkan membunuh itu begini. Nah tapi gue sih mendingan nunggu faktanya aja sih. Kayak kan ada yang bilang tuh, karena istrinya dilecehkan di Magelang sehingga akhirnya diputuskan untuk dibunuh. Tetapi itu pun juga masih ada keanehan kan. Nah kalau lu pengen tahu keanehan apa aja ya nanti aja tunggu waktu part 2 ya. Soalnya sekarang gue bilang masih simpang siur sih, masih ada yang masih pro kontra di mana-mana kan. Jadi gue sih mau nunggu nanti sih sampai pengadilan segala macam. Semoga pengadilannya ditonton sih, karena menurut gue ini layak buat disiarkan. Sama kayak yang waktu itu
Kalau kopi cyanida aja disiarin, masa yang ini nggak disiarin sih? Yang ini menurut gue lebih penting lah daripada yang kopi cyanida. Tapi yaudah gitu aja untuk Off The Record kali ini. Kita ketemu lagi nanti di yang part 2 setelah ada perkembangan yang lumayan banyak lagi soal ini. And jangan lupa podcast gue ada 2, Off The Record sama Tiang Jauh tiap hari Selasa, Off The Record tiap hari Kamis. And ada juga di Spotify kalau kamu lebih prefer yang audio biar bisa sambil ngapa-ngapain. And that's it for today. I'm your host Popo Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.